Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Lagi, sepasang mata kedua lelaki itu kembali bertautan. Kebencian yang tersirat di raut wajah Randy semakin terlihat. Melly menghampiri dan menyeret lengan suaminya keluar ruangan. Apa-apaan sih, Mah? Papa nggak suka kalau laki-laki itu mendekati putri Papa. Melly menatap tajam. Kenapa Mama izinkan laki-laki itu terus bersama Jovanka sih, Mah? Melly masih menatap tajam. Kenapa Mama diam saja? Jawab pertanyaan Papa, Mah. Sudah, Randy mengernyitkan dahinya. Papa tahu apa yang dokter bilang? Randy terdiam karena ia memang tidak mengetahuinya. Ini semua gara-gara Papa. Melly menunjuk ke dada suaminya. Maksudnya, Joe itu shock. Hatinya tertekan dan itu semua gara-gara Papa. Melly memukul dada suaminya sambil menangis. Randy mendekap Melly yang terus menangis dalam dekapan hangatnya. Berharap Melly akan mendapatkan ketenangan darinya. Kata dokter, Joe akan terus seperti ini kalau ia kembali tertekan. Papa puas kan sudah bikin anak kita sakit. Melly masih menangis dalam dekapan suaminya itu. Jantung Randy berdetak kencang disertai rasa sakit yang luar biasa. Ia menangkup wajah Melly yang berada dalam dekapannya. Randy memandang wajah yang penuh dengan air mata. Apa itu semua benar, Ma? Melly mengangguk. Kaki Randy terayun mundur hingga tersudut di tembok rumah sakit. Kakinya semakin lemah. Bahkan tongkatnya pun terjatuh karena tangannya yang bergetar. Jika Joe hidup dalam keadaan terus tertekan begini, psikisnya bisa kena, Pak. Dan itu akan membuat Jovanka menjadi depresi. Randy terjatuh. Ia duduk di lantai. Tangannya memegang kepalanya. Ingin rasanya ia berteriak, tapi ia sadar kalau dirinya berada di rumah sakit. Kenapa ini bisa terjadi, Tuhan? Apakah aku terlalu keras pada Jovanka? Sebegitu besarkah cinta putriku untuk laki-laki itu? Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Melly mendekati Randy. Ia mengulurkan tangannya untuk suami tercinta. Bangunlah, Pak. Randy pun meraih tangan istrinya dan segera bangkit dari lantai. Ia memeluk erat Melly. Maafkan Papa, Ma. Maafkan Papa. Percuma Papa minta maaf sama Mama. Karena hati yang sedang terluka itu Jovanka, putri kita, Pak. Randy melepaskan pelukannya. Papa harus gimana, Ma? Sorot tajam melihat wajah sang istri. Tidak perlu Mama jawab, Pak. Karena Papa telah mengetahui jawabannya. Baiknya Papa pikirkan. Papa boleh masuk menemui Jovanka ketika Papa sudah mengambil keputusan. Sementara waktu baiknya Papa di luar dulu. Sambil memikirkan keputusan apa yang akan Papa ambil. Kemudian Melly masuk ke dalam ruang inap Jovanka. Randy berpikir keras tentang semua ini. Hatinya tetap bersikukuh menolak Reynan. Tapi ia melihat keadaan putrinya. Ia tidak ingin egois karena keputusannya. Berkali-kali Randy menimbang segala kemungkinan yang akan terjadi dengan keputusan apa yang akan dia ambil. Kakinya melangkah ke kamar inap Jovanka. Di dalam masih ada Ray dan Mel yang sedang menunggu Jovanka. Pintu pun terbuka. Ray dan Melly menatap ke arah Randy yang sedang berjalan mendekati putrinya. Ray bangkit dari tempat duduknya untuk memberikan kesempatan pada Randy untuk mendekati putrinya. Kamu duduk saja. Maksud Om, kamu yang bisa membahagiakan putri saya. Saya relakan Jovanka bersamamu. Suara Randy terasa berat.
Seberat hatinya membiarkan Jovanka untuk hidup dengan laki-laki itu. Melly tersenyum. Maksud Om? Ya, saya mengizinkanmu untuk menikahi putri saya. Tapi tidak dengan restu saya. Melly kembali murung. Sedih mendengar kata suaminya yang masih belum bisa merestui hubungan putrinya. Terserah kalian mau menikah kapan, saya tidak akan menghalangi. Ternyata papa tetap egois. Hingga akhirnya Jovanka sadar. Ia memegang kepalanya yang terasa sakit. Kenapa sayang? Kepalaku sakit. Ray memencet tombol untuk meminta bantuan. Tapi baik dokter atau perawat begitu lama menghampirinya. Sehingga Ray memutuskan untuk mencarinya sendiri. Sebentar ya Jo. Ray berlari keluar ruang inap itu untuk mencari dokter yang bisa menolong kekasihnya. Sedangkan Jovanka masih kesakitan dan terus memegangi kepalanya. Lihat anak papa. Melly mengusap-usap pundak Jovanka. Dan Randy hanya terdiam. Akhirnya Ray kembali dengan membawa dokter. Ia langsung memeriksa keadaan Jovanka lalu memberikan suntikan penendang pada infusnya. Tak berselang lama Jovanka pun kembali tidur. Mohon maaf Pak, Bu. Saya terpaksa memberikan penenang untuk pasien. Karena pasien sudah masuk ke taraf depresi. Sehingga ketika ia belum stabil kepalanya akan terasa pusing. Semoga suasana hatinya semakin membaik. Agar pasien juga cepat sehat. Terima kasih dok. Baiklah, kalau begitu saya permisi. Puas kan Pak? Randy hanya terdiam. Ini semua gara-gara papa. Melly memukul-mukul dada suaminya. Sudah tante. Biarkan Ray. Lelaki ini memang pantas untuk dipukul supaya mata hatinya terbuka. Randy hanya terdiam. Ia membiarkan istrinya terus memukulnya. Sedangkan Ray terus berusaha melerai. Hingga akhirnya Ray membawa Melly keluar dari ruang inap menuju kantin yang ada di dalam rumah sakit. Mbak, teh manis angetnya satu ya. Pinta Ray ketika sudah ada di kantin dalam rumah sakit itu. Ray dan Melly duduk di kantin rumah sakit yang cukup ramai. Mata Melly sungguh terlihat sembab dengan rambut yang sedikit berantakan. Kemudian pesanan itu pun datang. Minum dulu tante. Ray menyodorkan gelas yang berisi teh manis hangat untuk Melly. Makasih Ray. Sedikit demi sedikit Melly mulai meminum teh manis hangat itu. Kini ia terlihat lebih tenang. Maafkan tante ya Ray. Untuk apa tante? Karena dulu tante ikut menyetujui pernikahan Jovanka dengan mantan suaminya. Itu semua sudah berlalu tante. Apa kamu marah? Karena apa? Karena dulu Jo dinikahkan dengan laki-laki lain. Tante sudah tahu jawabannya. Tidak usah Ray jelaskan. Pasti tante sudah bisa merasakan. Maafin tante ya Ray. Melly memegang tangan Reina. Ray menepuk-nepuk lengan Melly. Semua sudah terjadi tante. Ray hanya ingin berusaha meraih separuh hati Ray yang ada pada Jovanka. Air mata Melly mengalir mendengarkan ucapan dari Reina. Tante percaya sama kamu, Ray. Tante titip Jo. Bahagiakan dia, Tante mohon. Tanpa Tante minta, Ray akan membahagiakan Jovanka sekuat Ray, Tante. Walau Ray tidak punya apa-apa. Ray masih tetap menyembunyikan jati dirinya. Melly pun tersenyum. Tante menerima kamu apa adanya. Sudah cukup kesalahan Tante dulu. Tante ingin melihat Jovanka hidup bahagia bersama lelaki yang ia sayangi. Akhirnya Ray mendapatkan restu dari Melly. Yang tak lain adalah mama dari Jovanka. Izin menikah dari Randy pun telah dikantongi. Walau belum direstui sepenuhnya, mungkin seiring berjalannya waktu hati Randy akan luluh. Melly dan Ray kembali ke kamar inap Jovanka.
setelah keadaannya sudah tenang. Pintu inap pun terbuka. Di sana terlihat Jovanka yang sedang berbaring dengan wajah menghadap ke jendela. Tapi Randy tidak ada di sana. Jo, kamu sudah sadar, nak? Gimana kepalanya? Apa masih sakit? Masih sedikit pusing, Mah. Tapi lebih baik dibandingkan tadi. Oh iya, Papa kemana, Mah? Papa lagi... Papamu lagi ada urusan sebentar, Jo. Mungkin sebentar lagi pulang. Jo menimpali ucapan dari Melly yang terpotong. Sayang, cepat sembuh ya. Aku mau ajak kamu untuk hunting baju pernikahan. Mata Jo membulat. Begitupun dengan Melly yang tidak kalah kagetnya. Tapi Papamu sudah mengizinkan aku untuk menikahimu. Benarkah? Ray mengangguk serta memeluk Jovanka. Tangis bahagia pun pecah tatkala Jovanka mendengar papanya telah mengizinkannya untuk menikah. Walau restu belum didapat, tapi Ray berkata benar. Karena ia bilang pada Jovanka hanya mengizinkan dan bukan merestui. Tepat sekali. Seperti yang diucapkan oleh Randy, Ray memang cerdik. Melly pun tak kalah bahagia melihat putrinya bisa menangis seperti itu. Baru kali ini melihat Jovanka bisa berekspresi seperti sekarang. Walau dirinya menangis, tapi bukan air mata kesedihan yang berlinang. Mama ikut bahagia, Jo. Semoga ini akan menjadi pernikahanmu yang terakhir. Dan semoga kalian bisa hidup berdua selamanya. Hingga ajal merenggut nyawa. Doa Mama selalu bersama kalian. Batin Melly sambil menitikkan air mata bahagia. Ray, dari mana kamu, nak? Tumben pulang larut malam. Bukannya hari ini kamu libur kerja ya? Tanya Nadine ketika melihat putranya hendak menaiki anak tangga. Ray habis dari rumah sakit, Ma. Siapa yang sakit? Jovanka. Hah? Sakit apa? Kecapean doang, Ma. Mungkin terlalu sibuk di klinik, hingga ia sering telat makan. Randy berbohong. Ya sudah, cepat istirahat. Besok Mama jenguk calon menantu Mama ya. Goda Nadine sambil berlalu pergi dan masuk ke kamar juga. Baru juga Ray mau menaiki anak tangga, pintu kamar Reina terbuka. Abang, sini. Yang butuh siapa? Reina masih berdiri di dekat tangga. Penting bang, sini cepet. Akhirnya Ray menghampiri Reina yang berada di pintu kamarnya. Reina langsung menarik tangan Ray untuk masuk ke dalam kamar. Pintu pun dikunci. Ngapain sih, nak? Shh, nanti Mama dengar. Nana cuma mau tanya, apa Mama tahu tentang papanya Kak Jovanka yang dulu pernah tidak merestui hubungan abang? Kan abang udah bilang, biar itu menjadi rahasia. Hanya kamu dan Vicky yang tahu masalah ini. Bukannya lebih baik Mama tahu ya, Bang? Gak perlu, nak. Biar itu menjadi urusan abang. Abang udah dapat izin kok dari papanya untuk menikahi Jovanka. Wah, serius, Bang? Iya, tapi restunya belum abang kantongi. Ray menggaruk kepalanya. Lah, kok bisa? Nana jadi gak ngerti deh. Papanya Jovanka sudah memberi izin sama abang untuk menikahi Jo. Kapanpun waktunya, ia tidak keberatan. Sedangkan restu belum diberikan. Ya, sepertinya Papa Jovanka benci sekali sama abang. Tapi, kok dia bisa kasih izin sama abang untuk menikahi putrinya? Aduh, Nana jadi pusing, Bang. Otak Nana loading untuk berpikir ke sana. Akhirnya Reina menceritakan pada Reina bahwa sekarang Jovanka sakit karena syok. Ia mengalami depresi karena hati yang selalu tertekan. Randy akhirnya mengizinkan putrinya menikah. Tapi restu belum dikantongi dan tidak ada seorang pun yang mengetahui alasan Randy begitu membenci Reina. Hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Shh,
Tapi ini rahasia ya, Nak. Bang, baiknya Mama tahu tentang hal ini. Biar apa? Biar Abang gak diizinin nikah sama Jovanka. Iya juga ya, Bang. Reina menggaruk kepala karena ia tidak berpikir jauh ke sana. Pasti suatu saat Mama akan tahu Pak Randy. Ujar Rey. Ya iyalah, kan nanti mereka besanan. Pinter. Biar yang lain jadi rahasia. Mungkin seiring berjalan pernikahan Abang dan Jovanka, semua akan terbuka. Dan kalau memang Abang ada salah sama Papa Jovanka, Abang siap untuk minta maaf. Tapi menurut Nana bukan itu dia alasannya, Bang. Entahlah. Yang jelas setelah Jo keluar dari rumah sakit, Abang akan ajak dia untuk persiapin pernikahan. Besok Abang akan bilang sama Mama. Ya udah, doa yang terbaik aja buat Abang. Nana tahu semua orang pasti pernah salah. Gak ada yang luput dari dosa kan? Semoga pernikahan Abang dan Kak Jovanka bisa bahagia. Makasih ya, Nak. Udah sana tidur, Gi. Abang juga mau tidur. Besok kerja. Ray keluar dari kamar Reina dan menaiki anak tangga untuk masuk ke kamarnya. Malam semakin larut dan Ray memejamkan matanya hingga suara alarm membangunkannya di pagi hari. Ray sudah bersiap untuk bekerja. Ia tampak gagah dengan seragam pilotnya. Terlihat semakin tampan dan berkarisma. Ia menuruni anak tangga dan menikmati sarapan pagi bersama mama dan adik kembarnya. Pagi semua. Ray pun baru bergabung di meja makan. Reina tersenyum. Pagi, Ray. Sepertinya ada yang ceria hari ini. Katanya calon istri lagi sakit. Kok senyum-senyum? Gak sedih apa? Ray melirik ke arah Reina. Ia tersenyum menyembunyikan bibirnya di balik telapak tangan yang sedang memegangi roti tawar berselai coklat. Pasti Nana nih yang udah bocorin rahasia. Udah, jangan melihat adik kamu seperti itu. Mama restui kok kalau putra mama ini mau menikah muda. Gak muda-muda banget dong, Ma. Usia Ray kan tahun ini udah 21 tahun. Oh iya, Mama kira masih 19 tahun. Ternyata sekarang udah pecah kepala 2 ya. Nadine pun tersenyum. Begitu juga Reina. Pecah kepala 2? Maksudnya, Ma? Udah lebih dari 20 tahun, sayang. Melly mencubit dagu Reina. Abangmu mau nikah secepatnya. Kamu kapan nih? Nana masih mau berkarir. Biar aja abang nikah muda. Nana mah santai. Mau sukses dulu di kantornya Mama. Goyam. Biarin aja. Sudah. Kalian lanjut makan. Kok malah jadi bertengkar sih? Mereka pun melanjutkan sarapan pagi bersama. Obrolan pun mengisi sela mereka ketika menyuapkan potongan roti ke mulutnya. Canda tawa pun menghiasi atmosfer meja makan. Dan tidak lupa Ray pun telah mengatur pertemuan makan malam antara keluarga Jovanka dan dirinya. Semuanya sudah disetujui. Tinggal menunggu Jovanka yang keluar dari rumah sakit. Reina berangkat kuliah. Nadine ke kantor. Dan Ray ke bandara. Rumah pun kembali sepi ketika penghuninya telah sibuk dengan kehidupannya di luar sana. Kesibukan Nadine pun bertambah. Ketika membuka kantor baru, Randy pun sudah masuk bekerja. Walau masih menggunakan tongkat untuk berjalan. Siang ini Nadine ada acara di luar untuk bertemu dengan klien di salah satu restoran. Ia berangkat sendiri mengendarai mobilnya. Pertemuan pun terjadi. Mereka membahas tentang bisnis yang akan mereka jalankan. Kerjasama antar dua perusahaan pun telah disetujui. Tanda tangan di atas materai pun akhirnya telah tersemat. Selamat bergabung dengan perusahaan kami, Pak. Nadine berjabat tangan sebagai simbol resminya dua perusahaan itu telah bekerja sama. Nadine baru mengingat Jovanka yang sedang terbaring di rumah sakit. Kebetulan jarak restoran dengan rumah sakit tempat Jovanka dirawat tidak begitu jauh. Akhirnya Nadine memutuskan untuk menjenguk Jovanka hari itu juga tanpa sepengetahuan Reina. Nadine melesat ke rumah sakit. Di sana ia langsung bertanya ke resepsionis rumah sakit.
menanyakan pasien atas nama Jovanka. Nama lengkapnya siapa, Bu? Aduh, saya lupa. Yang bernama Jovanka ada 2, Bu. Yang satu berusia 23 tahun, yang satunya lagi berusia 12 tahun. Oh, berarti yang 23 tahun, Sus. Ruang rawatnya di mana ya? Suster itu pun memberitahukan ruang inap beserta arahan ruang rawat inap tersebut. Terima kasih, Sus. Sama-sama, Bu. Nadine berjalan ke ruang inap Jovanka. Ia mengetuk pintu dan sedikit membukanya. Permisi. Terlihat ibu paruhbaya yang sedang menyuapi putrinya. Mereka melirik ke arah pintu yang sudah terbuka. Bu Nadine, netra Jo membulat. Nadine tersenyum. Silakan masuk, Bu. Bu Nadine, apakah Bu Nadine ini bosnya Papa ya? Tapi mungkin saja bukan. Batin Meli mencoba mengingat nama itu. Meli memang belum pernah bertemu dengan Nadine. Bahkan sosok Nadine yang merupakan bos dari suaminya pun ia tidak tahu. Kenalin mah, ini Ibu Nadine mamanya Ray. Ujar Jovanka memperkenalkan pada Meli. Nadine dan Meli pun berjabat tangan. Ini memang kali pertama pertemuan mereka. Ada rasa canggung pada 2 ibu paruhbaya ini. Tapi seiring waktu mereka pun menjadi akrab. Oh iya sayang, cepat sembuh. Nanti katanya mau hunting baju pengantin. Doain Jo ya Bu, agar cepat sehat. Pastinya dong. Jangan panggil ibu dong Panggil mama aja seperti Reina. Iya mah. Nadine pun bicara tentang perencanaan putranya untuk mempersunting Jovanka pada Meli. Meli terlihat bahagia karena Ray benar-benar ingin menikahi putrinya. Air mata pun tidak dapat terbendung, tertumpah di hadapan Nadine. Makasih ya Jeng, sudah merestui putri saya untuk bersanding dengan putra Jeng Nadine. Walau anak saya kini berstatus janda. Ujar Meli ketika Jovanka sudah tertidur. Iya Jeng. Kalau sudah pilihan putra saya tidak akan menolak. Karena itu hak dia untuk menentukan hidupnya sendiri kan. Ada penyesalan yang mendalam ketika Nadine bicara seperti itu. Di mana dulu ia memaksakan kehendaknya pada Jovanka. Ada sakit yang luar biasa dari dalam dadanya. Sesak apabila kembali mengingat perceraian putrinya. Terlebih mantan menantunya itu malah sudah menikah dengan wanita lain. Bahkan sebelum menceraikan Jovanka, rasa sakit yang tidak berdarah. Akhirnya obrolan pun melebar kemana-mana. Yang jelas Nadine sudah menerima Jovanka untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Ya sudah Bu, saya kembali ke kantor, masih banyak pekerjaan di sana. Nadine pun berpamitan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, hati-hati. Nadine tersenyum dan berlalu pergi. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Pekerjaan Nadine masih sangat menumpuk. Aduh, berkas untuk kantor baru malah ketinggalan di rumah. Mobil rusak lagi. Gerutu Nadine dalam ruang kerjanya. Nadine melihat jam yang menunjukkan pukul 2 lebih. Ia menelpon putrinya yang tak aktif. Akhirnya Nadine menelpon putranya. Masuk, ujar Nadine ketika sedang menempelkan ponsel di telinganya. Halo, Ma. Ray, kamu ada di mana? Ray ada di jalan menuju rumah, nanti mau ke rumah sakit lagi. Kenapa, Ma? Bisa tolong ambilkan berkas yang ada di atas meja kerja Mama di dalam kamar? Iya, nanti Ray cari. Ray antar ke kantor Mama sebelum berangkat ke rumah sakit. Telepon pun ditutup. Nadine langsung menghubungi Randy untuk datang ke kantor. Pak Randy, bisa ke kantor saya sekarang? Ada berkas yang harus kita tanda tangani bersama. Tapi mobil saya sedang rusak hari ini. Pekerjaan saya pun sedang banyak. Jadi tidak bisa ke kantor cabang. Baik, Bu. Saya akan segera ke kantor Ibu. Ray melesat dengan kecepatan tinggi menuju rumahnya. Ada rasa rindu pada Jovanka. Apalagi ia akan merencanakan pernikahannya. Dan sampailah kini Ray di rumahnya. Ia langsung mencari berkas yang disuruh oleh mamahnya tadi.
Setelah menemukan berkas yang ia cari, Ray bergegas mandi dan berganti pakaian. Ray kembali memacu mobil hitam itu menuju ke kantor Nadine. Hingga akhirnya mobil itu sampai di lobi dasar untuk parkir kendaraan. Ray membuka pintu mobil dan membawa berkas yang disuruh oleh mamahnya. Dan ia langsung ke ruangan kerja mamanya. Suara pintu terdengar diketuk. Masuk. Ray membuka pintu. Dan ternyata Randy sudah ada di dalam ruang kerja Nadine. Masuk, nak. Om Randy. Ray kaget ketika melihat Randy berada dalam ruangan kerja mamanya. Nak, maksud Bu Nadine? Mata Randy membulat. Ini putra saya, putra pertama saya. Ujar Nadine memperkenalkan Ray pada Randy. Bersambung.